Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Desember 2021 dengan judul Sekaranglah Waktu Memeteraikan Itu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan-Mu luar biasa bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti. Terlebih kami dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 7 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Sekarang setan sedang menggunakan segala cara di waktu pemeteraian ini untuk menjauhkan pikiran umat Allah dari kebenaran zaman ini dan menyebabkan umat itu bimbang. Saya melihat ada satu penutup pelindung yang Allah sedang buka di hadapan umatnya agar mereka dilindungi pada masa kesusahan. Dan setiap jiwa yang memutuskan berada di pihak kebenaran dan yang hatinya suci haruslah ditutupi dengan perlindungan yang maha kuasa. Setan mengetahui hal ini, maka ia pun bekerja dengan kuasa yang besar untuk membuat sebanyak mungkin hati orang bimbang dan tidak teguh pada kebenaran. Saya melihat bahwa setan sedang bekerja untuk membingungkan, menipu, dan menarik umat Allah. Tetapi pada waktu pemeteraian ini, saya melihat beberapa orang yang tidak berdiri dengan teguh demi kebenaran zaman ini. Lutut mereka sedang gemetar, dan kaki mereka tergelincir, karena mereka tidak menjejakkan kaki dengan teguh pada kebenaran. Setan sedang mencoba segala sesuatu yang ia ketahui untuk menahan mereka pada posisi mereka, hingga waktu pemeteraian itu berlalu, hingga penutup pelindung itu sudah ditarik dari umat Allah. Dan mereka pun ditinggalkan tanpa perlindungan atas murka Allah yang menyala-nyala dalam 7 malapetaka yang terakhir. Kita dibawa keluar dari kegelapan dunia ini ke dalam terang Allah yang ajaib itu. Jikalau kita menerima peta Allah, jikalau jiwa kita dibersihkan dari segala kejatuhan moral, maka materai Allah itu pun akan ditaruh pada dahi kita. Dan kita pun akan bersedia untuk berbagai peristiwa berakhir dalam sejarah dunia ini. Tetapi kita tidak mempunyai waktu lagi. Semakin kita mempelajari hidup Kristus dengan hati yang hendak mengetahui, maka kita semakin menjadi seperti Kristus. Waktu pemeteraian itu sangat singkat dan segera akan selesai. Sekaranglah waktunya, sementara keempat malaikat itu masih menahan keempat mata angin untuk meneguhkan panggilan dan pilihan kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, motivasi untuk kami melakukan tugas pelayanan kami di hari ini. Dan lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami bahwa sekarang setan sedang menggunakan segala cara di waktu pemeteraian ini untuk menjauhkan pikiran umat Allah
dari kebenaran zaman ini dan menyebabkan umat itu bingung. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mengatasi akan varian baru yang sekarang berkembang. Dan lebih daripada itu, biarlah di tengah-tengah pandemi ini mereka juga diberikan ekstra kekuatan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan mereka sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.